Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,56% ke angka 6.718. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham grup panin yang hari ini terlihat bergerak naik. Apakah saat ini saham-saham grup panin akan mulai bergerak uptrend kembali? Masih bisa kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PNLF. PNLF bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, hampir 10% ke harga 320. Jadi sebelumnya jika kita lihat pada tanggal 22 Juni sempat naik juga lumayan tinggi, mencoba untuk break garis EMA 50. Keesokan harinya lanjut naik mengetes 320 sama seperti sekarang resistennya, ternyata gagal break dan candlenya candle merah. Dan ada shadow ke atas lumayan panjang sehingga pada saat itu belum terkonfirmasi break garis EMA 50 dan ternyata terus melemah kembali mendekati support di 280 dan satu minggu terakhir ini bisa kita lihat kembali bertahan dan rebound dan mencoba untuk break garis EMA 50 kembali. Dan memang secara tren PNLF sebenarnya trennya sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan karena bisa kita lihat sudah mulai terbentuk high low sehingga saat ini sudah tidak bergerak downtrend. Tapi memang belum kita bisa konfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150 saat ini di sekitar 346 sampai resisten di sekitar 350. Jadi apabila mau lebih aman untuk konfirmasi uptrend apabila PNLF berhasil break 350. Tapi saat ini PNLF sudah mulai membaik trennya apabila memang minggu ini terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini malah sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi harus kita perhatikan saat ini walaupun saat ini naik tinggi, candlenya sangat solid tapi ini tidak ada akumulasi. Jadi bisa saja kenaikannya hanya akan ada kenaikan sementara. Jadi potensi untuk lanjut naik dan break garis EMA 150 sepertinya masih kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Tapi potensi untuk mengetes 350 dalam satu minggu ke depan menurut saya masih besar potensinya. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham PNLF, paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 saat ini di sekitar 300. Jadi memang masih bisa buy on breakout apabila besok berhasil naik di atas 320 dengan target jangka pendek to take profit di 340 sampai 350. Tapi apabila teman-teman buy on breakout dan ternyata kenaikan ini tidak disertai adanya akumulasi kembali, teman-teman harus jaga terus saham ini jangan sampai mulai berbalik arah dan turun ke 300. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 300 ke bawah, saatnya menurut saya PNL masih bisa hold selama 300 tidak terlewati. Dan target take profit tetap sama di sekitar 340 sampai 350 apabila memang gagal break. Selanjutnya PNBN juga bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 9% lebih ke 1245 dan bisa kita lihat hampir mirip dengan PNLF saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Dan untuk saham PNBN bisa kita lihat beberapa kali sudah mencoba untuk break garis EMA 50 belum terkonfirmasi break dan terus melemah. Tapi pada saat mengetes kita 1080 bisa kita lihat PNBN mulai sideways. Dan saat ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan secara tren juga PNBN memang mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan kenaikan hari ini juga membuat PNBN langsung naik mengetes resisten berikutnya di atas garis EMA 50 di sekitar 1230. Jadi coba kita lihat. Untuk PNBN asing satu minggu terakhir terus masuk akumulasi dan terlihat di sini ada sedikit akumulasi. Jadi beda dengan PNLF yang tidak ada akumulasi, PNBN masih ada akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi PNBN untuk satu minggu ke depan lanjut naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 1400. Tapi untuk minggu ini saya lihat target terdekat itu di sekitar 1300. Jadi harus hati-hati. PNBN ada potensi untuk terkena koreksi sementara atau terkena profit taking pada saat mengetes 1300 nih. Tapi sama selama masih kuat di garis EMA 50, PNBN masih layak untuk di hold. Karena secara tren akan mulai membaik. Oke, selanjutnya PNIN bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik 3% lebih dan saat ini juga sama mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi pergerakannya hampir mirip semua. Saat ini sebenarnya secara tren masih sideways cenderung downtrend karena masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi untuk PNIN
hari ini naik di atas garis EMA 50 saat ini di sekitar 1095. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Sekarang kita coba lihat untuk PNIN. Pada kenaikan 3% lebih ini bisa kita lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi juga. Tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi sampai PNIN tetap harus hati-hati juga karena ingat ini belum terkonfirmasi break dan kenaikan hari ini ada shadow ke atas lumayan panjang dan ternyata tidak ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar 1050 ke bawah dan terkonfirmasi ternyata minggu ini PNIN gagal naik di atas 1100, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja terus selama harga 1000 tidak terlewati. Jadi walaupun saat ini ada support terdekat di 1050, support lebih kuat menurut saya di sekitar harga 1000. Jadi PNIN walaupun gagal break garis EMA 50 tapi masih kuat berada di atas harga 1000, secara trend masih bisa di hold karena masih akan sideways. Sehingga kedepannya masih ada potensi untuk naik kembali mengatas garis EMA 50 atau naik menuju garis EMA 150 di sekitar 1170. Tapi untuk minggu ini PNIN masih ada potensi untuk melemah apabila belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Oke, selanjutnya saham Cevin bisa kita lihat beda dengan teman-temannya. Saham Cevin secara tren saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi untuk saham Cevin bisa kita perhatikan di sini pada saat break garis EMA 50 150 itu di akhir bulan Januari. Setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat trennya terus bergerak uptrend dan selalu bertahan di atas support EMA 50. Dan untuk saat ini apabila teman-teman baru mau entry, kami sudah tidak menyarankan untuk coba entry saham ini. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk hold dan bisa follow the trend. Tapi bisa kita perhatikan besok adalah exit dividen dari saham Cevin. Ini yang harus diperhatikan. Bisa saja besok terkena dividen trap. Apalagi bisa kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk break resisten 600. Bisa kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih ini terlihat saat ini ada distribusi walaupun asing masuk melakukan akumulasi. Jadi saham Cevin saya lihat masih ada potensi untuk terkena koreksi besok karena besok ex-date-nya. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk gagal break 600 dan kembali turun mengetes 550. Jadi apabila teman-teman sudah bersedia dapat di harga bawah, apabila mau coba trailing stop bisa di 550 atau yang sudah dapat di sekitar 360 ke bawah bisa trailing stop di harga 500 atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati di 450 juga oke. Tergantung di harga berapa teman-teman sudah dapat di sebelumnya. Apabila sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 50 150, menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50 masih bisa di hold. Atau mau swing trade, hold selama 550 tidak terlewati, tapi apabila terpantau 550 tembus bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di 500 atau garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman, di harga berapa teman-teman sudah punya saham ini. Tapi apabila baru mau entry, saatnya paling aman menurut saya coba tunggu kembali di 500. Apabila Cevin mengetes 500 masih bisa bertahan rebound, baru coba ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.